kondisi mengkhawatirkan kembali dialami bek timnas Indonesia, Maes Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu terkapar saat memperkuat klubnya, FC Twente melawan Fortuna Sittard dalam lanjutan Eredivisie 2024/2005, Minggu dini hari WIB. Saat laga memasuki menit ke-70, Hilgers mendadak terkapar di lapangan dengan tangannya terus memegangi wajah. Dia akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan Max Bruns. Setelah disebut-sebut mengalami cedera, kini kabar terbaru jika Maes Hilgers terserang penyakit akibat perubahan cuaca ekstrem di Belanda. Sejumlah warganet yang tinggal di Belanda menyebut jika Maes Hilgers kurang fit dan mengalami sakit perut karena cuaca yang tidak menentu. Cuaca Belanda lagi gila cuanya, tiba dua panas dan tiba dua dingin. Hari ini dia sakit BKN Cidera. Orang-orang rumah baru aja sembuh sakitnya begini, tulis akun Instagram Yesi di Belanda. Maes Hilgers sendiri menjadi sorotan karena performanya yang terus meningkat sejak bergabung dengan skuad Garuda. Sejak resmi membela timnas Indonesia, penampilannya di level klub semakin mendapat perhatian dari media nasional maupun internasional. Banyak yang menilai bahwa kiprahnya di Eredivisie bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain Indonesia lainnya yang ingin meniti karir di Eropa. Kekalahan Timnas U17 Korea Selatan dari Timnas U17 Indonesia masih menjadi perbincangan hangat di berbagai media di Korea Selatan. Media-media negeri ginseng bahkan menyebut hasil Timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan sebagai sebuah penghinaan bagi negara yang dianggap sebagai kekuatan sepak bola besar di Asia. Hingga saat ini, publik Korsel tampak belum bisa menerima kenyataan pahit bahwa Timnas U17 mereka yang lebih diunggulkan harus menelan kekalahan. Kekalahan tersebut terjadi pada laga pembuka grup C Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi. Kekalahan ini membuat Korea Selatan tertahan di posisi ketiga klasemen grup C. Media-media Korea Selatan bereaksi negatif setelah kekalahan ini, dengan STN Sports menuliskan, sepak bola Korea Selatan yang membanggakan dirinya sebagai kekuatan Asia telah dihina. Media-media Korsel juga mencatat bahwa infrastruktur sepak bola negara mereka mengalami kemunduran meskipun negara ini melahirkan bintang-bintang sepak bola seperti Son Heung-min dan Kim Min-jae. Pemain berdarah Indonesia yakni Ian Maatsen kembali tak masuk dalam daftar skuad timnas senior Belanda di FIFA Matchday bulan Maret ini. Dan yang buat dirinya kesal lagi, usaha Ian Maatsen yang tampil apik bersama Aston Villa dan berhasil lolos ke 8 besar Liga Champions malah membuat Ronald Koeman kembali menempatkan Maatsen di skuad U21 Belanda. Sesuatu yang bisa jadi membuat Maatsen akan mengabaikan ini semua dan peluang Indonesia untuk mepet tipis-tipis jadi makin terbuka. Sementara di sisi lain, melihat situasi yang dialami Ian Maatsen bersama timnas Belanda yang makin rumit, Maes Hilgers yang sudah merasa nyaman karena cinta dan kasih yang diberikan oleh fans Indonesia mencoba merayu beberapa pemain grade A yang sedang diincar PSSI untuk segera menyusulnya. Maes Hilgers juga telah meyakinkan para pemain tersebut akan mendapatkan kebahagiaan jika berseragam timnas merah putih. Salah satunya adalah Ian Maatsen. Dan semua pecinta sepak bola Indonesia tentu saja sudah tahu tentang pemain yang satu ini, di mana ia adalah pemain yang secara bakat sangat oke. Selain itu, dari sisi jam terbang Maatsen ibaratnya adalah pemain keturunan dengan level tertinggi saat ini. Sebab dia sendiri pernah main untuk tim-tim ternama seperti Chelsea ataupun Borussia Dortmund. Meski berhasil tampil cukup apik bersama Aston Villa, namun menjelang FIFA Matchday, Maatsen sepertinya kembali dibuat kecewa oleh Ronald Koeman. Hal itu lantaran dirinya kembali enggak dipanggil untuk membela timnas senior Belanda yang akan main di perempat final Nations League. Karena ini seolah keberlanjutan dirinya yang merasa dikerjai oleh Koeman sejak gelaran Euro 2024. Sementara itu, melihat kasus Ian Maatsen yang semakin rumit bersama timnas Belanda, Maes Hilgers dan Kevin Dix yang sudah terlebih dahulu gabung dengan Indonesia merasa telah mendapatkan kebahagiaan di sini. Bahkan kini, dia mencoba kembali merayu Ian Maatsen untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jay Ajax telah menarik minat sejumlah tim Italia. Dengan Bologna dan Atalanta dikabarkan yang paling serius untuk mendapatkan tanda tangannya. Meski Venezia terpuruk di peringkat ke-19 klasemen Serie A,
Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes nyatanya tetap mampu mencuri perhatian. Pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan telah menarik minat dari beberapa tim Italia dan siap merekrutnya di bursa transfer musim panas mendatang. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Bologna menjadi salah satu peminat serius sang bek. Bahkan, petinggi La Dota dikabarkan hadir langsung untuk menyaksikan Itzes saat Bologna menang tipis 1-0 akhir bulan lalu. Tak hanya Bologna, klub Italia lainnya Atalanta disebut-sebut juga tengah memantau Itzes. Menurut Tutto Atalanta, agen sang pemain Bilal Acenteh telah berbicara dengan beberapa klub Italia, termasuk Atalanta dan Inter Milan. Meski masa depannya masih menjadi pertanyaan, Itzes tentu saja akan fokus untuk membawa Venezia terhindar dari degradasi musim ini. Terdekat, Ayla Gunari akan bertandang ke Lecce pada lanjutan Serie A. Minggu malam WIB, kabar gembira dari Yusa Nugraha bahwa Timnas Indonesia akan naturalisasi Tristan Gojjer dalam waktu dekat. Bahkan PSSI sudah kontak dirinya. Nama Tristan Gojjer masuk list PSSI dalam naturalisasi selanjutnya menjadi target untuk perkuat Timnas Indonesia. Kualitas Tristan Gojjer sudah tidak diragukan lagi, bahkan Yusa Nugraha approve kehebatan individual Tristan. Dia mempunyai skill individu yang sangat kreatif, ya mirip dengan Ole Romeni kalau dia join jadi salah satu pemain favorit Timnas Indonesia, jelasnya. Dan dalam unggahan kanal YouTube terbarunya, ia berikan bocoran kabar bahwa Tristan the next naturalisasi Timnas Indonesia. Mendengar kabar ini tentu membuat Yusa Nugraha sangat gembira, karena titik terang naturalisasi Tristan terbuka. Bahkan media luar pun turut menyoroti naturalisasi dari Tristan Gojjer yang akan diproses oleh PSSI. Tentu, sosok bek berkualitas ini memang menarik perhatian, apalagi seperti yang dikatakan Yusa bahwa Tristan memiliki skill individual yang baik. Karena hal itu, Tristan yang merupakan pemain Ajax Amsterdam baru saja menandatangani proyek besar bersama Ajax. Ajax Amsterdam melihat potensi dari Tristan yang sangat gemilang. Ia memberikan tawaran menarik kepada Tristan Gojjer kontrak hingga 2029. Pemain yang berposisi sebagai bek ini dalam waktu dekat akan menjadi pemain Timnas Indonesia, karena media luar pun menyatakannya. Apakah Pascal Struijk bisa dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia? Secara regulasi, bek Leeds United berusia 25 tahun itu memang merupakan salah satu yang memenuhi syarat bermain bagi skuad Garuda, jika memang ia mau melakukannya. PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Erick Thohir Getol mencari pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu tentu selaras dengan target besar yang diusung tim asuhan Patrick Kluivert, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain terbaik yang bermain di Eropa yang memiliki garis keturunan Indonesia terus dikejar demi meningkatkan kekuatan dan level permainan Timnas Indonesia. Pascal Struijk, bek milik Leeds United yang memiliki nilai pasar 260 miliar versi Transfermarkt, merupakan salah satu pemain yang sebenarnya bisa saja dipanggil pulang membela Timnas Indonesia. Pasalnya, kakek dan nenek Struijk merupakan orang asli Indonesia yang hijrah ke Eropa pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Struijk merupakan pemain kelahiran Belgia, tepatnya di Deurne pada 11 Agustus 1999 atau saat ini ia berusia 25 tahun. Dengan kata lain, Struijk sebenarnya bisa membela 3 negara di kancah internasional, yaitu Belgia, Indonesia, dan Belanda. Struijk bahkan pernah membela Belanda di kelompok umur, tepatnya di Timnas Belanda U17 pada 2016 lalu. Struijk total menorehkan 3 caps bagi Belanda U17. Sayangnya, sejauh ini Struijk belum mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas senior Belanda maupun Belgia. Padahal, sejak lama Struijk menegaskan akan mengutamakan panggilan dari kedua negara itu daripada memilih opsi membela Indonesia.